Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom, Hari ini kembali lagi nih bersama saya Joseph. dan saya Christopher. Wah Chris, kelihatannya setup kita hari ini agak berbeda ya dengan yang biasanya. Bener banget. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara selama ini menemukan di YouTube channel kita itu isinya tentang khotbah-khotbah, cover-cover lagu rohani. Kali ini kita akan bawain segmen yang berbeda ya, Jo. Hari ini kita akan bawa tentang segmen yang berjudul Jangan Ragu Untuk Ragu-Ragu. Kenapa kita kasih judul itu? Karena kita mau kasih tahu ke Bapak Ibu Saudara bahwa kekristenan itu sangat amat tidak takut untuk dipertanyakan gitu. Karena kita percaya Alkitab dapat menjawab setiap keraguan-raguan yang kita miliki gitu ya. Jadi dalam segmen ini kita akan banyak bahas tentang topik-topik yang kontroversial yang kira-kira akan sangat menarik ya untuk diperbincangkan ya. Untuk pasti. Kita bisa lihat kira-kira benar nggak sih bahwa keraguan-raguan itu absah gitu. Tapi kan nanti kita lihat ya di segmen-segmen selanjutnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakal bahas apa nih, Jo? Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang sangat menarik, yang mungkin selama ini juga menjadi pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Kita akan bahas tentang kisah penciptaan dalam Alkitab. Betul banget. Jadi sebenarnya tema besarnya adalah kita akan membahas tentang beberapa kontradiksi di dalam Alkitab gitu ya, Jo. Karena akhir-akhir ini kita lihat dan kita dengar bahwa ada orang-orang yang telah meninggalkan imannya kepada Kristus karena mereka melihat bahwa ada kontradiksi nih di dalam Alkitab itu. Nah, di dalam segmen ini kita akan coba bahas apakah benar bahwa ayat-ayat di dalam Alkitab itu saling bertentangan atau berkontradiksi. Nah, nanti pertanyaan-pertanyaan yang mungkin Bapak Ibu Saudara punya gitu ya tentang ketika Bapak Ibu membaca Alkitab dan menemukan kontradiksi di dalamnya, Bapak Ibu bisa tuliskan di kolom komentar gitu ya supaya kita juga bisa bahas ke depannya dan mungkin akan bisa menjawab pertanyaan dan kebingungan Bapak Ibu Saudara selama ini gitu. Nah, hari ini kita kedatangan siapa nih, Jo? Kira-kira, Jo? Hari ini kita sudah menghadirkan sebuah narasumber yang luar biasa banget sih. Benar banget. Boleh dong diperkenalin, Chris? Jadi beliau adalah seorang doktor teologi dari STT Karisma Bandung. Beliau juga mengajar berbagai mata kuliah ya, termasuk salah satunya seperti yang akan kita bahas tadi soal kisah penciptaan itu kan ada di Perjanjian Lama ya. Beliau juga adalah dosen PL Perjanjian Lama dan kita percaya kredibilitas beliau itu mampu untuk menjawab ya, membantu kita untuk mengerti lebih dalam lagi bagaimana kebenaran Alkitab tentang kisah penciptaan ini. Karena kan kalau misalnya kita lihat ya yang kita tahu adalah penciptaan itu cuma sekali kan ya, Jo? Tapi ternyata kita dengar selentingan-selentingan di luar bahwa ada yang mengatakan ternyata ada dua nih kisah penciptaan di Alkitab, yaitu di Kejadian 1 dan Kejadian 2. Nah, mungkin sebelum kita nanti masuk materi lanjut, kita mau sapa narasumber kita dulu ya. Shalom Pak Ferry. Shalom Christopher dan juga Joseph. Sehat Pak? Sehat. Puji Tuhan, sehat juga kita. Oke Pak, jadi kali ini kita bakal bahas tentang dua kisah penciptaan ya Pak. Yang banyak dipertanyakan, yang banyak dipertentangkan, yaitu dalam Kejadian 1 dan Kejadian 2. Nanti kita akan coba bahas ayatnya dulu ya Pak. Nanti kita mau minta tanggapan Bapak bagaimana kira-kira Bapak melihat atau menanggapi ayat Alkitab yang kira-kira terlihat berkontradiksi ini Pak. Boleh Jo? Kita bacain. Mungkin saya bacain ya supaya kita lebih jelas. Dalam Kejadian 1 ayat 11-13, di ayat ke-11 berbunyi, "Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian." Ayat 12, "Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya baik." Dan ayat 13, "Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga." Nah, dari ayat ini kita kayak melihat gitu ya bahwa ternyata tumbuh-tumbuhan itu munculnya pada hari yang ketiga ya. Kayak biasa ya kalau misalnya kita belajar materi pendidikan agama Kristen di sekolah dasar gitu, ya kita tahu hari ketiga itu harinya penciptaan tentang tumbuh-tumbuhan. Gitu, karena kan manusia itu diciptanya baru hari ke-6. Jadi kita bisa simpulkan bahwa dari ayat ini tumbuh-tumbuhan itu diciptakan sebelum manusia diciptakan. Nah, tapi Jo, ternyata katanya ada pertentangan nih dengan Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-4 sampai yang ke-7. Coba kita lihat lagi ya dulu ya. Coba ya kita cek ya.
Kejadian 2 ayat 4 sampai 7. Ayat 4. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Ayat 5. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Ayat ke-6. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ayat ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Wow. Ternyata benar juga ya. Iya. Bahwa kok ada perbedaan nih antara yang sebelum yang di kejadian 1 dan kejadian 2. Di kejadian 2 jelas banget ditulis bahwa katanya belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Berarti Manusia duluan. Baru habis itu muncul tumbuh-tumbuhan. Karena kan belum ada yang mengusahakan. berarti beda dong sama kejadian 1. Benar. Nah, jadi ya benar sih kalau misalnya kita lihat secara kasat mata gitu ya, secara langsung gitu, ya kita bisa lihat ternyata ada pertentangan nih di dalam kejadian pasal yang 1 dan pasal yang kedua. Nah, kira-kira Pak, menurut Bapak bagaimana Bapak menanggapi perbedaan ini nih Pak? Karena kan di pasal yang pertama urutannya beda ya, bahwa tumbuhan itu diciptakan dulu baru manusia. Tapi ternyata di pasal yang kedua Pak, kita menemukan manusia dulu baru tumbuhan, karena dibilang tumbuhan itu belum ada yang mengusahakan. Kira-kira gimana tuh Pak untuk Bapak menjawabnya? Ya, sebelum saya nanti menjawab apa yang ditanyakan, memang kisah penciptaan ini sering ya dianggap sebagai dua kisah yang kontradiksi di dalam Alkitab. Dan ini dijadikan sebagai dasar oleh banyak orang untuk menyerang Alkitab. Nah, karena terjadi perbedaan atau kontradiksi, orang-orang banyak di luar sana menganggap kalau begitu Alkitab tidak mungkin firman Tuhan. Ya, betul. Karena kalau dia firman Allah, Allah yang mewahyukannya kepada para penulis Alkitab, masa sih terdapat kontradiksi di dalamnya? Nah, karena itulah sering kita menonton YouTube orang yang mengaku dulunya dia Kristen, sekarang meninggalkan iman, dan dia begitu bangga meninggalkan iman kekristenan atau kepada Yesus Kristus, ya, hanya karena dia mengaku telah menemukan begitu banyak kontradiksi di dalam Alkitab yang meruntuhkan imannya. Dan salah satu adalah tentang kisah penciptaan ini. Jadi betul Chris dan juga Joseph bahwa kisah penciptaan ini patutlah kita angkat ya di dalam channel ini, supaya kita bisa memberikan penerangan baik kepada masyarakat Kristen atau kepada masyarakat non-Kristen sekalipun yang menuduh bahwa Alkitab itu bukan firman Allah karena terjadi banyak kontradiksi. Supaya orang menjadi jelas ya bahwa ternyata kalau kita lihat Alkitab itu sebenarnya tidak terdapat kontradiksi. Nah, seperti itu. Apa mau langsung dijawab? Boleh Pak, karena kita udah penasaran banget ya. Apa kira-kira jawabannya? Menunggu-nunggu sih Pak. Apa jawabannya? Nah, jadi kalau kita membaca dengan lebih teliti ya Kejadian pasal 1 dan juga pasal 2, memang dua pasal ini sama-sama menjelaskan tentang penciptaan. Nah, hanya dua pasal ini bukanlah kisah penciptaan yang kontradiksi atau bertentangan satu dengan yang lain. Sebenarnya Kejadian pasal 1 dan pasal 2 ini adalah pasal-pasal yang justru saling melengkapi. Ya. Nah, penjelasannya begini. Kalau kita lihat Kejadian pasal 2, maka sebenarnya kita tahu pasal 2 di dalam kitab Kejadian adalah catatan tambahan ya, yang menambahkan detail-detail dari kisah penciptaan yang sudah ditulis di dalam Kejadian pasal 1. Saya kasih contoh, misalnya Kejadian pasal 1
ayat 27. Ayat itu kan menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Tanpa pasal 2, maka kesan yang kita dapat seolah-olah di dalam Kejadian pasal 1 ayat 27 ini Allah sekaligus dalam waktu bersamaan menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Ya, benar. Jadi di dalam Kejadian pasal 1 itu dijelaskan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Tapi setelah kita baca Kejadian pasal 2, maka akhirnya kita tahu penjelasan lebih detailnya. Bahwa tidak sekaligus rupanya Allah menciptakan laki-laki dan perempuan secara bersamaan. Jadi laki-laki dulu diciptakan. Itu dijelaskan di dalam Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai 23. Lalu di kemudian hari Allah mengambil tulang rusuk laki-laki atau Adam dan kemudian menciptakan atau membangun ya Hawa dari tulang rusuk itu. Nah, jadi dari kedua penjelasan tentang penciptaan manusia ini kita bisa simpulkan berarti Kejadian 1 dan 2 itu bukanlah pasal yang saling bertentangan, tapi melengkapi. Kejadian pasal 1 menceritakan penciptaan, pasal 2 ada penjelasan tambahan untuk supaya ada detail-detail yang lebih dijelaskan lagi. Nah, demikian juga sebenarnya tadi penciptaan mengenai tumbuh-tumbuhan di hari ketiga sebelum manusia diciptakan pada hari ke-6. Tapi tiba-tiba seolah-olah terlihat manusia dulu ciptakan dalam pasal 2 ayat 5 tadi, lalu kemudian tumbuh-tumbuhan. Nah, untuk lebih jelasnya bisa didalami coba supaya kita agak lebih. Oh, jadi saya baru ngerti ternyata Kejadian 2 itu hanya menambahkan detail-detail yang ada pada Kejadian 1. Nah, tapi Pak, kalau misalnya ya saya setuju sih sama yang Bapak bilang tadi ya. Ternyata justru Alkitab itu saling melengkapi ya antara ayat yang satu dan ayat yang lain. Tapi bagaimana Bapak menjelaskan frase saling melengkapi yang ada dalam kisah penciptaan ini Pak, yang dalam Kejadian 1 dan Kejadian yang kedua? Ya, jadi intinya begini, Kejadian pasal 1 itu kan menjelaskan tentang urutan penciptaan. Jadi sudah clear bahwa pada hari ketiga Allah itu sudah menciptakan tumbuh-tumbuhan sebelum dia menciptakan manusia pada hari yang ke-6. Nah, orang-orang di luar sana itu kan mengutip tadi Kejadian pasal 2 ayat 5 ya, yang kalian bacakan tadi. Untuk lebih jelasnya saya bacakan ulang tadi ya. Ayat 5 Kejadian pasal 2, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Nah, jadi orang-orang yang tadi mengaku-ngaku dulu Kristen, lalu meninggalkan iman karena menemukan ada kontradiksi, salah satunya tadi ini. Ya, karena itu mereka berpikir, wah kalau gitu Alkitab bukan firman Tuhan, karena ada kontradiksi. Bagaimana firman Tuhan terdapat kontradiksi? Ya. Nah, mereka mengatakan ini kontradiksi karena ayat 5 disimpulkan oleh mereka tadi itu kan bahwa belum ada tumbuh-tumbuhan. Kalimatnya kan tidak seperti itu. Ya. Jadi kalimatnya itu di sini dikatakan belum timbul. Jadi beda, belum timbul dengan belum ada tumbuh-tumbuhan, ya. Jadi tidak bisa, ya, ayat ini disebut sebagai kontradiksi, ya. Jadi Kejadian 1 menjelaskan hari ketiga Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan, hari ke-6 menciptakan manusia. Jadi Kejadian 2 ayat 5 ini tidak mengatakan bahwa manusia dulu diciptakan baru tumbuh-tumbuhan, karena kalimatnya bukan belum ada tumbuh-tumbuhan, tapi belum timbul. Jadi inilah analisisnya harus super hati-hati. Beda antara belum timbul dengan belum ada. Kalau belum ada sama sekali belum ada, gitu ya. Nah,
untuk lebih jelasnya mungkin Joseph bisa membantu saya ya. Karena Alkitab Perjanjian Lama termasuk kitab Kejadian kan ditulis di dalam bahasa Ibrani. Ya, coba lihat Kejadian pasal 2 ayat 5 dalam bahasa Ibrani. Kata timbul itu ditulis dalam kata apa dan artinya apa? Iya Pak. Menurut dari bahasa aslinya nih ya, dalam bahasa Ibrani, timbul itu dari kata yismah ya. Yang kalau secara literal itu diartikan before had grown ya. Berarti belum tumbuh ya, belum timbul. Benar. Bukan belum ada ya. Ya. Nah, jadi jelas kan? Jadi sebenarnya tumbuh-tumbuhannya itu sudah ada, diciptakan sesuai dengan Kejadian pasal 1 di hari ketiga. Ya. Tapi pasal 2 ayat 5 ini menjelaskan belum timbul. Jadi artinya tadi belum mengalami pertumbuhan yang optimal. Nah, karena si penulis kitab Kejadian itu menambahkan frasa dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Jadi kata belum itu timbul artinya belum mengalami pertumbuhan atau perkembangannya yang optimal. Karena kita tahu bahwa tumbuh-tumbuhan tertentu misalnya memang untuk bisa mengalami pertumbuhan yang optimal harus ada sentuhan ya usaha tangan manusia di dalamnya. Karena itulah penulis Kejadian itu menjelaskan di pasal 2 tidak berhenti belum timbul tumbuh-tumbuhan karena ditambah dengan frasa dan belum ada orang yang untuk mengusahakan tanah itu. Jadi belum timbul bisa kita maknai tumbuh-tumbuhannya sudah ada, tapi bisa perkembangannya itu belum optimal karena untuk perkembangannya perlu sentuhan usaha tangan manusia di sana. Itulah sebabnya Allah menempatkan manusia untuk mengusahakan dan mengelola Taman Eden misalnya. Dan di Kejadian 1 kan Allah memang menciptakan manusia katanya untuk menguasai menaklukkan, artinya mengelola alam ini. Jadi memang tumbuh-tumbuhan ya apalagi tumbuhan-tumbuhan tertentu ya untuk perkembangannya yang penuh membutuhkan campur tangan usaha manusia di dalamnya. Jadi tidak bertentangan jelas ya. Iya. Iya. Wow, sangat amat menjawab ya Jo ya. Jawaban yang super banget sih. Membuka wawasan baru kan. Benar banget. Jadi kalau misalnya bisa kita simpulin ya, ternyata hal yang pertama yang bisa kita notes adalah soal Alkitab itu bukan saling bertentangan, tapi justru saling melengkapi ya. Yes. Itu terus, apalagi kalau misalnya kita mengerucut ke dalam kisah penciptaan ini, ternyata penciptaan itu bukan ada dua kisah ya Jo. Iya. Tapi ternyata itu saling melengkapi antara satu dengan yang lain, dan ternyata di kejadian kedua itu adalah catatan-catatan tambahan untuk menjelaskan penciptaan di kejadian yang pertama. Mantap banget ini Jo. Wah, ini baru pertanyaan pertama aja udah seru banget sih. Seru banget. Bener banget. Kita juga sambil menantikan ya untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin Bapak Ibu Saudara miliki gitu, kebingungan-kebingungan yang Bapak Ibu Saudara miliki, bisa tulis di kolom komentar di YouTube kita supaya nanti kita bisa pilih-pilih pertanyaannya dan kita bisa coba bantu jawab untuk menjawab setiap keraguan Bapak Ibu Saudara. Balik lagi, judul segmen kita apa Jo? Jangan ragu untuk ragu-ragu. Jangan ragu untuk ragu-ragu, karena kita percaya kita punya jawaban semuanya ya. Benar banget. Untuk menjawab keraguan-raguan setiap Bapak Ibu Saudara. Oke, kalau gitu mungkin cukup sekian ya Pak Ferry untuk hari ini. Makasih banyak Pak Ferry. Nanti mungkin kita akan coba undang Pak Ferry lagi di topik-topik berikutnya ya. Karena kontradiksi Alkitab ini kan masih banyak nih. Iya. Kita akan coba bagi dalam beberapa part ya. Supaya nggak bosan juga dan supaya Bapak Ibu Saudara makin interest gitu ya, makin tertarik untuk ikutin YouTube channel kita. Mungkin boleh sebelum kita tutup kita kasih kesempatan Pak Ferry untuk kasih closing statement dulu kali ya. Ya, closing statement saya begini. Ya, jangan cepat-cepat menuduh Alkitab itu mengandung kontradiksi, lalu menyimpulkan bahwa Alkitab itu bukan firman Allah karena terkandung banyak kontradiksi. Ya. Bagi orang-orang yang sempat meninggalkan iman Kristen, saya justru ingin mengajak saudara untuk kembali lagi percaya kepada Yesus dan Alkitab adalah firman Allah.
Karena kalau kita membaca Alkitab dengan sesama, maka akhirnya kita menemukan Alkitab tidak kontradiksi. Alkitab mampu menjelaskan dirinya sendiri. Ya. Dia mampu membela dirinya sendiri. Dia mampu menjawab setiap keraguan kita. Dan hal-hal yang terlihat kontradiksi setelah kita baca, contoh tadi Kisah Pencipta, ternyata itu adalah penjelasan yang saling melengkapi. Benar. Sehingga pengertian kita menjadi jelas terhadap Kisah Penciptaan. Wow, thank you banget Pak Ferry buat waktunya hari ini ya. Aku jadi keinget satu kalimat cu. Aku lupa aku dengar dari siapa gitu ya. Tapi memang benar bahwa Alkitab adalah kitab suci yang memang sangat tidak takut untuk dipertanyakan. Justru semakin dipertanyakan, Alkitab itu semakin memberikan jawaban gitu ya atas keraguan-keraguan kita, dan itu ketika kita menemukan jawabannya itu bakal membangkitkan iman kita kembali gitu ya. Untuk kita bisa tetap percaya bahwa Alkitab ini adalah benar-benar firman Allah gitu. Alkitab bukan setengah firman Allah atau cuman sebagian dari firman Allah, tapi Alkitab benar-benar sepenuhnya adalah firman Allah. Yes, benar banget. Keren banget sih. Dan mungkin nanti kita akan bahas lebih lanjut. Ya, yang pastinya nggak kalah menarik sih. Bener banget. So, buat Bapak Ibu Saudara yang terus mau terjawab keraguan-keraguannya atas kekristenan, atas Alkitab khususnya ya dalam part kali ini, Bapak Ibu Saudara boleh langsung aja subscribe YouTube channel kita, dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasi ya. Ya, supaya setiap nggak ketinggalan konten-konten kita yang pastinya menarik dan bermanfaat. Betul banget. Oke, kalau gitu kita pamit undur diri kali ya. Ya. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Ferry. Pak Chris dan Joseph. Jangan kapok-kapok ya Pak kalau kita undang lagi Pak. Oke, Tuhan berkati. Tuhan berkati juga Pak. Oke, shalom Bapak Ibu Saudara. Sampai ketemu di konten selanjutnya.